Ya, timnas Vietnam kerap menjadi batu sandungan tim Garuda. Namun, apakah malam ini tim nasional U23 bakal membungkam tim bintang emas? Lalu bagaimana peluang dan juga kekuatan timnas? Pemirsa, kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Tommy Wele atau Bung Toel. Selamat sore, Bung Toel. Selamat sore, Agita, Yohana. Selamat sore, Bung. Ini pertandingan yang sangat kita nantikan, tapi mungkin Bung Toel bisa menggambarkan ya, karena kan awal skuad Garuda kalah dari Malaysia, kemudian menang atas Timor Leste, dan bahkan semifinal ini menang atas Thailand. Jadi perjalanan atau peluang timnas bahkan ya untuk di final kali ini seperti apa melihatnya? Kalau menjawab dulu pertanyaan final Indonesia-Vietnam siapa menang, menurut saya prediksinya 50-50. Karena ini final. Kalau analisis performan, analisis permainan, dua pertandingan penyisihan sangat tidak meyakinkan. Kalah dari Malaysia 1-2, menangnya 1-0 dari Timor Leste. Untungnya ada sebuah peningkatan di semifinal. Menang 3-1 kan ya dari Thailand. Ada peningkatan. Nah, ini yang disebut momentum kalau buat Indonesia. Jadi Indonesia punya momentum bagus. Kalau Vietnam trennya positif. Di penyisihan menang terus, 4-1 lawan Laos, 1-0 lawan Filipina, dan di semifinal dia hajar telak juga Malaysia 4-1. Jadi dia trennya positif, belum kalah. Produktivitas gol tinggi, kemasukannya sama. Indonesia kemasukan 3, Vietnam 3, tapi Vietnam bikin 9 gol, Indonesia 5. Tapi ini final, pertandingan tersendiri gitu loh. Jadi saya tetap melihat ini 50-50. Indonesia punya momentum, Vietnam punya tren positif gitu loh. Nah sekarang bagaimana Indonesia bisa jaga momentum itu? Nah itulah persoalan teknikalnya pelatih. Dari semifinal istirahat sehari, bisa nggak naikin lagi nih sekarang gitu. Kemarin kita lihat bahwa tadi sempat dikatakan bahwa momentum akhirnya bisa menang pada saat semifinal melawan Thailand. Nah kira-kira apa yang bisa membuat Indonesia akhirnya ini bisa menjadi meningkat begitu ya untuk performanya, dan apakah juga bisa dipertahankan nantinya pada saat melawan Vietnam pada malam ini, Bung? Ya kalau di semifinal kenapa meningkat? Kalau bicara soal taktikal, soal teknis di lapangan, ada perubahan taktikal. Di penyisihan main 3 back lawan Malaysia nggak jalan bagus. Pergantian juga nggak berjalan bagus. Waktu lawan Malaysia pergantian pemain nggak efektif. Tapi di Thailand sudah berubah tuh. Jadi kemarin waktu lawan Thailand formasinya udah fix 4 back. Dan saya perkirakan malam ini lawan Vietnam akan main dengan 4 back juga gitu loh. Dan kurang lebih formasinya mirip atau persis dengan yang semifinal. Jadi yang kerugiannya sih sebetulnya bukan nggak ada problem, kita punya problem Irfan Jauhari cedera, striker, lalu Bagas Kava juga bek kanan juga cedera. Ini kerugian besar sih. Cuma overall sebetulnya materi kita juga nggak, menurut saya sih punya sesuatu lah. Tinggal bagaimana pelatih dorong itu jadi maksimal. Oke, tadi disebutkan juga ya ada 2 pemain yang cukup krusial, Bagas Kava dan juga Irfan Jauhari yang sejauh ini juga cedera. Bagaimana kemudian ini nanti mempengaruhi skuad Garuda pada saat bertanding nanti pada di final? Kedalamannya aja jadi berkurang. Bagas Kava di bek kanan, captain, kalau dia nggak bisa main kemungkinannya karena cedera. Lalu Irfan Jauhari, maka kedalamannya berkurang. Kedalaman itu berarti pilihan kan. Pilihan pemain berkurang. Opsi-opsi alternatif perubahan taktikal lewat pergantian pemain juga berkurang. Dan kita soal berkurang pemain itu sudah sejak awal. Karena kita menyertakan 2 pemain yang disangsi, lalu dibawa ke sana, ternyata nggak bisa main, dikembalin lagi. Jadi sebetulnya ada error di manajemen, di pengelolaan timnas, di manajemen pengelolaan timnas terkait 2 pemain sanksi yang dibawa. Akibatnya kalau tim lain punya 23, kita cuma 21. Habis itu dikurangi 2 lagi cedera kan, tinggal 19 ya nggak tahu sekarang nih yang kondisinya apakah 100% semua atau tidak. Tapi apapun itu 100% atau tidak ini final. Jadi game yang harus dimenangkan gitu loh. Nah salah satunya juga yang sempat dikatakan cedera ini walaupun sempat bermain kemarin adalah Beckham nih Bung. Nah apakah performa Beckham nantinya di final ini kan harusnya gempor abis-abisan ya, gaspol karena final. Apakah juga akan tetap bisa mengerahkan sepenuhnya buat nanti malam? Ya semoga kondisinya per hari ini atau menjelang pertandingan kondisinya makin baik. Karena kalau tanpa Beckham, kreator serangan, sisi kreativitas, attacking midfield, gelandang serang itu di Beckham. Kan kalau di SEA Games ada Marcelino sama Beckham bisa gantian. Sekarang Marcelinonya kan nggak ada.
Jadi otomatis sebetulnya kunci lapangan tengah kita di Beckham. Nah kalau Beckham nggak ada, ya berat. Gitu loh. Oke. Tadi berbicara soal kekuatan Indonesia. Ya. Ini berbicara kans dan kekuatan Vietnam. Tadi Ya. kan Bung Toel sempat mengatakan bahwa kans Vietnam sejauh ini trennya positif, Betul. memetik kemenangan, memetik gol. Ini kerap menjadi batu sandungan terus skuad Vietnam ini bagi skuad Garuda. Apa yang kemudian harus diwaspadai dari kekuatan di Vietnam? Vietnam tuh secara karakter determinasinya kuat. Ngotot lah, bahasa awamnya ngotot. Jadi bukan tim yang gampang dipatahkan gitu loh. Maka saya prediksinya 50-50 karena Vietnam dalam kurun 10 terakhir memang sudah memperlihatkan kemajuan yang luar biasa lah. Pelatih Vietnam yang ini pun pelatih yang menurut saya sih menonjol di Vietnam. Jadi tahun 2016 di Piala Asia U20 dia meloloskan Vietnam ke semifinal. Yang artinya Vietnam itu pernah lolos ke Piala Dunia U20 lewat jalur kualifikasi tahun 2017. Oke. Waktu Piala Dunia U20 di 2017 di Korea Selatan. Nah ini pelatihnya yang lolosin. Jadi ini pelatih punya karakter, punya kemampuan. Ya salah satu pelatih papan atas di Vietnam. Dan Vietnam kelihatan terus kan. Pengembangan pemainnya, development pembinaannya, level lapisan pemain usia mudanya ada terus. Yang untuk melapis ke atas ke tim seniornya gitu loh. 2022 ini juara bertahan kan. AFF U23 ini kan 4 edisi nih. Yang pertama juara Thailand 2005, Indonesia 2019, Vietnam 2022. Jadi dia sebagai juara bertahan nih. Oke, tapi kalau kita lihat juga Bung, Ya. di SEA Games kemarin Ya. Indonesia bisa menaklukkan Vietnam. Nah ini gimana nih, apa kira-kira yang mungkin bisa dipelajari bagi Indonesia dan apa juga yang bisa dilihat dari Vietnam, mungkin kelemahan Vietnam saat itu? Pasti ada lah, setiap tim pasti punya kelemahan. Cuma ini kan persoalan misalnya kedalaman squad tuh semua lininya kuat, merata, solid. Nah itu penting. Tidak ada kekurangan pemain karena cedera dan sebagainya, ini penting. Ini pertandingan final harus seluruh kemampuan optimal all out keluar gitu loh. Nah bahwa kita bisa menang tentu, saat ini pun bisa menang meski bukan katakanlah timnya bukan yang paling lengkap lah U23-nya. Tapi tim lain pun mungkin sama juga posisinya gitu. Jadi nggak usah berpikir di situnya. Ini final lawan, jadi yang paling penting adalah kesiapan satu, taktikalnya benar, pemilihan pemain pertamanya benar, pergantian pemain pertamanya benar. Kenapa saya ngomong ini? Karena waktu pertama lawan Malaysia menurut saya sih kacau. Dari 3 back berubah jadi 4 back. Lalu pergantian pemain depan ketinggalan oleh Malaysia, mencoba ngejar tapi jadi nggak seimbang. Beckham sama Kanu jadi 2 gelandang, habis itu kehilangan kontrol kan lawan Malaysia. Menurut saya sih di situ kuncinya. Dan di Thailand ada perubahan cukup baik. Nah perubahan baik itu yang harus dijaga, yang saya sebut sebagai momentum. Jadi persoalannya bisa nggak momentum itu dijaga. Karena kalau kita bicara soal kurva kan jelek nih lawan Malaysia. Lawan Timor Leste menang 1-0 pun kita anggap jelek. Baru naik di Thailand. Kalau Vietnam kan konsisten. Yep. Nah itu, ini pertarungan 2 tim yang secara teknis posisinya gitu. Indonesia punya momentum, Vietnam punya tren positif. Dari sisi pemain, kemudian juga dari susunan pemain dan juga pergantian pemain tadi sudah dijabarkan. Ini salah satu yang juga menjadi pertanyaan ya, Bung. Pelatih, kan tadi Bung sudah mengatakan bahwa pelatih atau skuad Vietnam ini bisa membawa kiprah skuad Vietnam menjadi luar biasa. Sedangkan kita lihat Shin Tae-yong ini sejauh ini kurang bisa memetik kemenangan ataupun memetik gelar dibandingkan mungkin dengan Coach Indra Syafri. Ini krusialkah juga dalam coach ini? Krusial buat Shin Tae-yong. Untungnya PSSI nggak pasang target apa-apa ya. Walaupun terus terang saya mempertanyakan PSSI nggak pasang target apapun di level ini, di event U23 AFF ini. Buat saya untuk AFF ini kan paling rendah lah untuk level internasional ya, tingkat ASEAN. Untuk tingkat ASEAN aja nggak berani pasang target ya, buat apa ada BTN, buat apa kaliber pelatihnya Shin Tae-yong gitu loh. Jadi pertanyaannya sebetulnya itu gitu loh. Saya mempertanyakan kenapa nggak berani pasang target, apa mungkin takut, apa mungkin nggak pede gitu loh. Tapi secara Shin Tae-yong jelas ini sebuah krusial.
momen krusial mampu nggak dia kasih trofi yang pertama buat Indonesia. Karena sejak dikontrak tahun Desember 2019 dia belum kasih trofi buat Indonesia. Iya. Apakah juga salah satu alasannya adalah karena mungkin ajang AFF ini hanyalah pemanasan, sedangkan nanti bakal diseriusin mungkin istilahnya pada saat AFC nanti? Emang atau kalau gimana? pemanasan nggak jadi serius kan nggak juga. Oke. Saya pikir setiap tim yang bertanding atau bahkan setiap pemain nggak pernah nganggap oke, ini AFF saya 80% main, nggak pernah. Jadi walaupun ini katakanlah di ajang pemanasan kan tetap harus punya goal, punya sasaran, punya target tinggi. Bahwa kemudian ada target berikutnya di September kualifikasi Piala Asia, iya. Main di Solo, lawannya Turkmenistan, lawan Cina Taipei, Taiwan. Target lolos putaran final itu juga target berbeda. Jadi menurut saya sih ini paralel aja, dua hal yang harus dikerjakan gitu. Nggak bisa kita ambil September, Agustusnya di Thailand AFF U23 kita nggak perlu ini, menurut saya sih bukan gitu loh. Ngembangin, mendevelop prestasi timnas, masa begitu cara berpikirnya gitu. Ngapain ada BTN gitu kan, repot-repot di situ, ngapain bayar mahal Sinteyong gitu, pelatih kaliber itu. Ini kan soal profesionalisme. Oke, ini kan salah satu tadi Bung Toel mengatakan momentum juga ya, apalagi terakhir semifinal melawan Thailand bahkan di kandang sendiri ini bisa menang. Ini apakah menjadi kekuatan besar nanti bekal untuk melawan Vietnam, karena istilahnya bukan di kandang sendiri, secara mental artinya lebih siap. Harusnya nambah percaya diri. Ya. Nah persoalannya jangan sampai terlalu cepat puas menang lawan Thailand. Kan persoalannya itu di sepak bola, di olahraga, atlet dia harus bisa jaga rasa laparnya. Kalau rasa laparnya seolah-olah terpuaskan di semifinal, merasa sudah di puncak ngalahin Thailand, ya sebetulnya bahaya. Bahaya justru ya, Bung? Bahaya, betul. Bahwa menang dari Thailand meningkatkan kepercayaan diri, betul dong. Karena di penyisihan jelek, di semifinal bagus gitu kan. Ningkatin percaya diri. Tapi nggak boleh cepat puas, belum selesai gitu loh. Oke, kalau lihat nanti permainan nanti nih pada pukul 8 malam ya Bung ya. Ini kira-kira yang terlihat lebih lapar siapa nih? Timnas atau dari tim Vietnam nih Bung? Ya dua-duanya lapar menurut saya sih. Dua-duanya sama-sama nggak mau ngalah. Makanya yang paling siap siapa? Ini persoalan mentalitas juga, betul. Jadi pendekatan-pendekatannya, siapa juga yang recovery-nya paling cepat. Kan recovery kurang lebih cuma 1 hari lah. Mereka kan main Kamis semifinal. Recovery istirahatnya kan cuma Jumat. Siapa yang paling jitu recovery-nya, yang kondisinya per hari ini makin bugar gitu. Ini kan masuk semua tuh. Kalau kita bicara sport science ya itu. Habis Kamis malam semifinal, apa yang dilakukan Kamis malam, apa yang dilakukan hari Jumat dan sampai hari ini untuk meningkatkan kebugaran pemain lagi. Tapi kalau ada isu misalnya Beckham Putra cedera, semoga itu hanya sekedar kamuflase, bukan fakta realitas sesungguhnya untuk mengecoh lawan. Tapi kalau itu sesuatu yang benar, ya ini alamat kurang bagus gitu loh. Kalau Beckham tidak dalam kondisi fit. Oke, untuk prediksi nanti gimana Bung? Siapa yang kira-kira akan lebih menekan permainan nanti malam? Ini kualitasnya hampir sama ya menurut saya sih, hampir sama-sama kuat, punya keunggulan hampir di setiap lini. Jadi saya kan bilang 50-50. Kalau prediksi 90 menit saya ukurnya, saya prediksi saya 1-1. 90 menit nih, 1-1. Kalaupun menang tuh 2-1, kalaupun kalah ya 1-2. Kalaupun kalah cuma 1-2. Ya, ini ketat ini. Berarti nggak akan banyak-banyak gitu skor yang akan dilakukan oleh kedua tim berarti ya Bung? Ya kalau error banyak itu kan sesuatu yang nggak bisa diduga ya. Contoh Thailand waktu semifinal menurut saya dia kecolongan banyak. Ini kan gol babak pertama semua. Nah Indonesia kalau bisa bikin gol cepat itu agak bagus tuh. Karena kemarin jadi lebih pede, lebih hebat mainnya. Jadi kalau Indonesia bisa unggul dulu atau dia nambah atau bikin 2 gol misalnya seperti lawan Thailand. Di babak pertama dia cepat bisa bikin gol, nah itu lebih enak sepertinya. Tapi kalau agak susah, nah ini rame ini. Jangan sampai Bung ya. Ya jangan sampai kalau maunya sih. Jadi begitu. mendingan langsung aja di awal langsung berapi-api aja gitu ya Bung ya? Ya dua-duanya juga pasti berapi-api kan. Oke, baik. Berapi-api tapi kan harus kontrol. Betul. Kita akan nantikan bagaimana keseruan pertandingan. Terima kasih Bung Sama-sama, Toel atas Gita, analisanya Luana. sudah memberikan terima penjelasan kasih. juga kepada pemirsa. Sehat selalu Bung. Sama-sama. Kita akan lihat ya kira-kira siapa yang menang, yang tentunya kita harapkan Indonesia yang menang ya. Kita harapkan.